Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henry Tanjung dalam acara Kultum Ramadan setiap hari, di mana kita mengkaji beberapa ayat Quran maupun hadis yang terkait dengan amalan-amalan yang penting untuk kita tingkatkan di bulan Ramadan. Seperti kita bahas kemarin, yaitu pembahasan kedua tentang keutamaan Ramadan. Pada hari ini ya, kita akan bahas tentang keutamaan yang ketiga ya. Kalau yang keutamaan pertama itu adalah kebahagiaan orang yang berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa itu pasti bahagia ya. Yang kedua adalah dilipat gandakan pahalanya ya. Dan yang ketiga adalah melatih kesabaran ya. Jadi para pemirsa sekalian, ada hadis yang penting untuk kita renungkan ya. Hadis itu adalah as-sabru minal iman, kemudian was-saum minas sabr ya. Ada dua penggal di sini. Yang pertama adalah as-sabru minal iman, kesabaran adalah merupakan bagian dari iman. Dan yang kedua adalah as-saum, puasa, minas sabr, adalah bagian daripada kesabaran. Nah, yang pertama, kesabaran adalah bagian daripada iman. Artinya orang yang sabar insya Allah orang yang beriman, kira-kira begitu ya. Makanya kalau kita lihat dalam banyak hadis ayat-ayat Al-Quran itu selalu ujungnya innallaha ma'as-sabirin ya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Atau ya walladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ya, ujung daripada surat Al-Imran ya. Di mana di situ Allah menguatkan ya orang-orang yang sabar ya, perkuat lagi kesabarannya. Nah, ini merupakan bagian dari iman ya. Jadi kesabaran ini sangat penting. Kenapa? Karena tidak sabar itu akan membuat iman kita menjadi ternoda ya. Sabar kita dalam menghadapi tantangan hidup misalnya, itu membuat iman kita semakin kokoh ya. Tapi apabila tidak sabar ya, ada orang tidak sabar menghadapi kesulitan hidup, misalnya sampai dia bunuh diri, berarti imannya ternoda. Bahkan imannya hilang apabila dia melakukan bunuh diri ya. Jadi sabar ini sangat penting para pemirsa sekalian ya. Ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya gitu ya. Sabar itu ada batasnya ya. Justru kalau yang benar itu adalah begini ya. Batas kesabaran itu adalah kesabaran itu sendiri ya. Jadi semakin sabar ya itulah batas kesabaran itu gitu ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat Al-Quran, tidak ada batas kesabaran itu. Kenapa? Karena itu merupakan bagian daripada iman ya. Jadi dalam rangka kita bagaimana kita sabar menghadapi tantangan hidup, sabar menghadapi cobaan hidup, sabar menghadapi musibah yang terjabat dalam diri kita, itu semua bagian daripada iman. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya ya. Nah, jadi Allah ingin menguji siapa yang ahsanu amalah, siapa yang paling baik amalnya dalam Al-Quran itu ya. Nah, kemudian as-sabru minas sabr. Nah, ya. Puasa merupakan bagian daripada kesabaran ya. Kenapa puasa bagian daripada kesabaran ya? Bayangkan kita dilatih sabar nih. Sabar untuk tidak makan minum sampai berbuka. Dilatih kita ini ya. Meskipun tidak begitu hebat lah ya, tapi kita dilatih sabar untuk kita tidak berkata-kata yang tidak senonoh ya. Sabar untuk kita menahan hubungan suami istri misalnya ya. Sabar, dilatih kesabaran itu. Karena memang sabar itu mesti dilatih. Para pemirsa sekalian, tidak ada yang kita dapatkan di dunia ini tanpa latihan. Semuanya perlu latihan
Ya. Jadi bagaimana kita latihan cinta kepada masjid misalnya? Ya itikaf, dikurung di masjid selama 10 hari terakhir itu. Itu artinya apa? Untuk latihan mencintai masjid. Nah, itu dikurung di masjid. Ya. Kalau dulu ada teman saya bilang begini, bagaimana caranya supaya ayam, ya, bagaimana caranya supaya ayam itu dia tahu rumahnya, ya. Jadi kalau dia pun keluar, dia kembali lagi ke rumah itu. Dikurung. Jadi begitu dibeli, dikurung 3 hari misalnya ayam itu di kandangnya itu. Baru dilepas. Habis itu tahu dia. Walaupun dia keluar cari makan, dia tahu lagi dia pulang untuk kembali ke tempatnya gitu. Nah, ya. Jadi begitupun dengan bagaimana melatih kita untuk cinta kepada masjid, kita itikaf di masjid. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita mulai ada muncul mencintai masjid. Mencintai aktivitas di masjid, mencintai sholat, mencintai baca Quran, mencintai zikir. Karena kita dikurung di dalam masjid. Nah, itu semuanya butuh kesabaran. Ya. Jadi shaum ini melatih kesabaran kita. Ya, as-shaum minas sabr. Shaum adalah sebagian daripada sabar. Jadi kalau shaum merupakan sebagian daripada sabar dan sabar merupakan bagian daripada iman, maka shaum yang kita lakukan ini adalah sebagai perwujudan daripada iman kita. Nah, oleh karena itu, mari kita terus bersemangat di dalam melakukan ibadah-ibadah puasa kita, ibadah-ibadah baca Quran kita, ibadah-ibadah sholat malam kita, ibadah-ibadah sholat duha kita. Ya, mari kita terus tingkatkan dalam rangka kita ingin mencapai predikat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang sabar. Dan nabi-nabi semua termasuk adalah orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup, sabar dalam melaksanakan kebaikan, tidak bosan dalam melakukan kebaikan, terus menerus istiqomah dalam melakukan kebaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar terus dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Saya Handi Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.